Assalamualaikum Ibu. Nah, musik mana musik? Oh nggak ada. Halo Pak Ketua, Pak Ketua. Ketua Mas Hamadi dan Mas Fatih. Gimana kabarnya Mas Hamadi? Sehat? Alhamdulillah sehat ini Pak Ketua. Hmm, mantap, mantap. Ini kayaknya Ibu Susi lagi selesai sholat tarawih ini. Oke, kayaknya Mas. Kalau tidak mungkin Ibu Susi sedang mempersiapkan THR buat kita. Boleh. Mas Hamadi, kapan besok di Jakarta? Bagaimana? Kapan besok di Jakarta ini mampir? Nanti saya rencana dari sini hari Rabu tanggal 26. Nanti saya bermalam di Timika. Nanti di Timikanya dari Timika tanggal 27 baru ke Jogja. Oh, Nanti kalau ada gitu. waktu baru kita main ke Jakarta lah. Ikut Oh, sekali-sekali ikut kuliah offline. oh, oke siap. Mas Hamadi ketua. Kayaknya ada itu nanti yang dari Jogja langsung turun depan kampus itu bis malam. Nggak langsung ke depan mas bisnya. Langsung ke terminal Jambor itu 1 kilo dari kampus. Oh biasanya kalau setahu saya dulu bis bis besar itu lewat situ tapi subuh ya. Ya, ya lewat sih mas, cuman kan nggak ke kampusnya. Kalau deket kampus itu ada hotel-hotel situ nggak ya? Apa? Ada Soalnya mas, hotel atau penginapan soalnya gitu. mas Hamadi apartemen. Aku soalnya banyak. Yang Tapi sewa, yang sewa ya. tapi di situ banyak yang pirang-pirang nggak, jangan sampai banyak banyak yang pirang lagi. Itu tidak itu ya. Mas Abadi mau mampir ke Jakarta, Mas Abadi. Ya nanti rencananya sih kalau misalkan ada waktu, kepengen ikut sekali-sekali pengen ikut kuliah offline lah. Boleh lah, boleh lah. Nanti tinggal menyesuaikan dengan jadwal. Oke, oke, oke. Ibunya belum masuk kah? Ibunya Belum. sepertinya masih siapkan THR buat kita ini. Oh, Halo Ibu, selamat Halo Ibu, malam. Assalamualaikum. Selamat malam Ibu.
Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, Waalaikumsalam. Ibu, selamat malam ya Ibu. Iya, Mas Ebem. Nah, ini baru hadir 5 orang. Halo Kak Ya Bella, Ibu. Halo Ibu, udah ngerjain belum tugasnya? sudah Ibu. Oke. Kalau diambil dari punya orang boleh nggak sih Bu? Kalau apa? Diambil dari punya orang, Maksud punya orang? dari teman. Maksud punya orangnya? Punya siapa? Tugas yang mana ya Bu? Yang kelompok atau yang? Ya, Pemasaran ya digital. kasih. Mm-mm. Tapi udah sama Kak Rina. Udah ya? Udah Satu sama kelompok Kak sama Rina. siapa? Kemarin sama Karina Bu. Oke, oke, Kemarin oke. kan udah di Kelompok sama revisi. Marina, Mela sama Mas Hanim. Iya Bu. Oh iya, sama itu Kemarin ya, kan sama. sudah. Oke, oke, oke. Berarti udah direvisi ya? Oh sudah Ibu. Halo Kak Asor, apa kabar? Halo Kak Asor, Ya, Bu. gimana kabarnya? Lagi sakit gigi, Bu. Hmm, gitu dari kapan? Dari kemarin, Bu. Masih tinggal di Kalibata atau di mana sih? Eh, Jakarta Timur, Bu. Oh gitu. Siap, Bu. Dikira ini apa maksudnya udah pulang ke Surabaya karena kan ini kan secara kan kuliah online mungkin Mas Asor apa Kak Asor mungkin pulang dulu gitu ke Surabaya. Enggak ya? Ternyata Enggak, Bu. masih di Jakarta ya? Masih. Oke, oke, oke. Tetap ikutin aktif kuliah ya Kak Asor. Siap, Bu. Walaupun terus kalau nanti pas lagi ada offline bisa ke kampus ya, ikutin ke kampus Siap. kalau lagi offline. Siap, Oke, cepat sembuh ya. Tapi tetap semangat kan menyimak. Siap, Bu. Oke. Halo Bu Rina. Malam Ibu, izin lagi di jalan ya Ibu. Seperti biasa ya. Iya, Pejuang. siap pantau. Siap pantau Ibu, terima kasih. Yuk, hati-hati di jalan. Siap Ibu. Oke, biar nggak terlalu malam, kemarin itu kan kelompoknya sosial media sudah selesai, sama kelompoknya ini juga apa namanya Google ya. Ya betul Ibu, kelompok saya udah. Ya. Betul, kelompok Google udah. Nah sekarang yang berkaitan dengan kelompok, ayo siapa yang belum, yang berasa belum kelompok apa? Skincare Bu. Emang skincare kelompoknya namanya skincare, ayo kelompoknya apa namanya? Kelompok SEO Bu. Konten Bu, konten Bu. Konten sama SEO. Saya ini dulu ya, sekalian sambil buka. Yang sudah siap mau SEO dulu atau mau konten dulu silahkan. Saya Bu, ya siap Ibu, ini Yang apa Mas itu ini ya konten ya? SEO. Oh bukan Mas, ya Mas Eben SEO. Oke Mas Eben silahkan dipersiapkan sama teman-temannya Ibu, untuk baik. presentasinya ya, silahkan. Siapa yang mau presentasinya?
ya Ibu, bentar ya. Sebentar ini saya masih loading. Berarti SEO itu Mas Eben, Rahmat, sama Zaskia ya? Baik. Silahkan, udah boleh dimulai. Ya, lihat dananya. Oke, baik. Assalamualaikum. Sebentar kok ini saya nggak bisa diklik-klik ya. Oh iya, iya Ibu. Ya silahkan, saya agak ngeheng nih. Nggak bisa diotak-atik ininya, udah silahkan lanjutkan aja. Nah, Oke oke, Ibu, baik. udah kelihatan. Silahkan dilanjut. Yuk. Assalamualaikum. Ya, selamat malam semuanya, teman-teman. Saya berikan kelompok SEO prinsipal salah rank kamera digital yang analog di era yang atau di milenial lens ya. Kelompok nama anggota, nama saya Esther, yang kedua Rahmat Lima Oro, yang ketiga Yasya Arasi Les. Tujuan verifikasi yang pertama menganalisis tren pasar terkait kebaikan kamera digital dan analog di kalangan generasi muda. Yang kedua, meninjau bagaimana industri kamera beradaptasi dengan tren ini dan perubahan yang terjadi dalamnya. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh produsen penjual dan pelaku usaha di sektor fotografi. Silakan Yasya membaca. Latar belakang, dalam beberapa tahun terakhir terjadi pergeseran menarik dalam industri fotografi. Generasi Z dan milenial yang tumbuh besar di era digital mulai menunjukkan ketertarikan pada kamera digital klasik atau digicam dan kamera analog. Hal ini mengejutkan mengingat dominasi smartphone dalam fotografi selama lebih dari 1 dekade terakhir. Fenomena ini tidak hanya tren biasa, tetapi menjadi bagian dari pergerakan yang lebih besar, yaitu terhadap era 1990-an dan awal 2000-an. Kamera digital yang pernah dianggap kuno kini menjadi objek yang banyak dicari. Sementara analog dan film kembali mengalami peningkatan permintaan. Hal ini menciptakan peluang besar bagi industri fotografi untuk menyesuaikan produk dan strategi pemasaran mereka. Perbedaan digicam dengan kamera analog. Kamera digicam menggunakan sensor digital untuk menangkap dan menyimpan gambar secara instan dalam kartu memori, sedangkan kamera analog mengandalkan film fotografi yang harus melalui proses pencucian sebelum gambar dapat dilihat, sehingga digicam lebih praktis dan fleksibel. Sementara kamera analog menawarkan estetika klasik dengan karakter warna dan tekstur yang khas. Selanjutnya dibaca oleh Rahmat. Tren pasar kamera digital dan analog. 1. Faktor pendorong kebangkitan kamera digital dan analog. Yang 1. Nostalgia dan estetik unik. Generasi Z dan milenial adalah kelompok yang sangat terhubung dengan dunia digital. Namun, ironisnya, mereka justru menciptakan yang lebih otentik dan estetika yang tidak selalu sempurna. Kamera digital lama dan analog memberikan tampilan yang berbeda dari hasil jepretan smartphone.
dengan grainy tekstur, warna yang lebih dreamy, serta karakteristik flash yang sulit ditiru oleh filter digital. 02 B. Pengaruh media sosial dan tren Y2K. Platform seperti TikTok dan Instagram memainkan peran besar dalam menghidupkan kembali tren ini. Banyak kreator konten yang mulai menggunakan kamera digital lama atau analog untuk menghasilkan foto dan video yang memberikan nuansa tahun 90-an hingga awal 2000-an. Hashtag seperti digicam dan film fotografi semakin populer dan brand mulai menyadari peluang ini. 3. C. Pengalaman fotografi yang berbeda. Berbeda dengan kamera smartphone yang dapat memotret ribuan gambar, menggunakan kamera digital atau analog memerlukan lebih banyak perhatian terhadap komposisi dan pencahayaan. Kamera analog khususnya membutuhkan pengolahan film yang memberikan pengalaman fotografi yang lebih mendalam dan menghargai setiap momen yang diabadikan. 2. Data dan statistik tracker. Berdasarkan Google Trends, pencarian tentang digicam dan kamera analog meningkat drastis sejak tahun naik 7% pada kuartal pertama tahun 2024 sama tahun sebelumnya. Industri film fotografi mengalami pertumbuhan 10-15% per tahun, menunjukkan peningkatan permintaan terhadap kamera analog. Dampak terhadap industri kamera. 1. Adaptasi produsen kamera. Trending produk lama, beberapa produsen seperti Kodak dan Fujifilm mulai merilis kembali kamera film plastik yang pernah populer. Hybrid. Kombinasi antara digital dan analog menjadi opsi menarik bagi konsumen muda yang ingin merasakan pengalaman fotografi klasik tetapi tetap memiliki kemudahan digital. Kolaborasi dengan kreator dan fashion brand. Kamera kini menjadi bagian dari gaya hidup dan mode, sehingga banyak brand berkolaborasi dengan influencer dan brand fashion untuk memasarkan produk mereka. Lanjut. 2. Tantangan industri, keterbatasan produksi. Model kamera digital lama tidak lagi diproduksi, sehingga harga second hand melonjak. Biaya film dan pengolahan tinggi. Menarik, biaya cetak dan pengolahan film masih menjadi kendala bagi sebagian pengguna. Peluang bisnis di industri kamera. Jual beli kamera second hand. Permintaan terhadap kamera lawas meningkat, membuka peluang bisnis bagi reseller. Penyewaan kamera vintage. Banyak orang ingin mencoba kamera lama tetapi tidak ingin membeli, sehingga layanan rental bisnis menjadi peluang bisnis. Produksi aksesori retro. Aksesori kamera dengan desain klasik seperti strap kulit, casing vintage, dan lensa filter retro memiliki permintaan tinggi. Video cetak foto analog. Kebangkitan kamera film meningkatkan permintaan terhadap layanan cetak film. Lanjut. Kesimpulan. Kebangkitan kamera digital klasik dan analog bukan sekedar tren sementara, tetapi merupakan perubahan dalam preferensi fotografi generasi muda. Industri kamera harus menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dengan tren ini. Peluang bisnis terbuka luas dalam berbagai sektor, mulai dari jual beli kamera, layanan cetak film, hingga aksesoris kamera vintage. Nah, ini perbedaan hasil foto. Baru jadi ganti, Cang. Lanjut. Iya. Baik. Ngambek dia sama ibu soalnya. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan kepada kami. Hari ini kami akan membahas rektifikal Australia, tren kamera digital yang analog, jarak jauh atau milenial. Terima kasih Bu Usi. Assalamualaikum dan selamat malam teman-teman.
Oke, Waalaikumsalam terima warahmatullahi kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompoknya SEO, yaitu kelompoknya Mas Eben, Jaskia, sama Mas Rahmat ya. Coba boleh ke itu, Iya. ke slide yang Paling pertama. Senin kali. Senin sih dia masuk katanya. Nah, oke. Yang berarti judulnya yang berkaitan revival nostalgia, tren kamera digital dan analog di era Gen Z dan milenial. Kenapa ambil tema ini? Karena kalau saya lihat dari TikTok atau teman-teman sekitar saya banyak yang gunain kamera digital atau analog sih, Bu. Oke, berarti karena vibes-nya atau hype-nya gitu untuk Gen Z atau milenial itu back to analog lagi gitu ya? Iya, Trennya ya? Gitu bukan? iya, Bu. Mm-mm. Ini berdasarkan sumber selain sosial media, sumber dari Google Trend juga nggak? Iya ada. Ada. Oke, boleh bisa dilihatin nggak? Ada lampirannya nggak? Ada lampirannya nggak? Mas Eben ada ini nggak? Maksudnya contoh kamera analognya seperti apa? Terus dari hasil Google Trend-nya seperti apa gitu? Nggak ada, Ibu. Nggak ada. Beneran nggak ada? Nggak ada. Nah, itu berdasarkan apa kemarin nyarinya kalau nggak ada? Kemarin diceknya berdasarkan apa? Ya kemarin kita lupa, belum sempat dicari, Bu. Oke. Terus maksudnya kan kok bisa paham nih sekarang itu lagi booming banget gitu ya. Lagi booming banget itu yang berkaitan dengan analog nih. Saya lihat kalau di Google Trend itu apa namanya trennya yang kamera digital atau analog itu betul ada Fujifilm Instax ya, Instax Mini 90 neoklasik. Nah, itu masuk juga di 20 Maret ya. Sekarang kan 20 Maret itu grafiknya cukup ini juga. Terus ada lagi hanya itu aja sih, hanya Fujifilm ya yang analog itu. Coba kita ini lagi, kita lihat ya kamera. Kenapa apa namanya harus teman-teman? Nah, ini adanya di paling banyak itu pengguna kalau di sini lihatnya yang interestnya lebih ke daerah apa? Banyaknya hanya di daerah Riau aja. Kalau saya lihat lagi ya, yang berkaitan dengan kalau yang berkaitan dengan Polaroid Now tipe instan kamera,
Kita carinya di daerah Jakarta coba ya. All kategori. Terus masuknya ini ke apa ya? Masuknya sebentar. Kategori aja. Siti. Elektronik ya, berarti ini elektronik. Compare. Persentasenya ya hanya sedikit sih kalau saya lihat persentase itunya ya. Saya ini lagi lihat di handphone ya teman-teman. Oke, tadi apa namanya? Kenapa saya menanyakan seperti ini supaya analisisnya itu tuntas gitu ya, maksudnya kelompoknya Mas Eben, Saskia sama Mas Rahmat. Kenapa sih kok ngambil tema atau judul yang berkaitan dengan revival, nostalgia, tren kamera digital dan analog di era Gen Z. Nah itu tadi coba boleh diulang lagi, saya agak lupa ya pembahasan tadi. Ada ini nggak berdasarkan sumber apa gitu, ada nggak? Karena saat ini tadi coba boleh next lagi Mas Eben, Eben coba boleh ini turunkan apa next tujuan presentasi, next lagi tujuan presentasi next ini di awal 2000-an. Next lagi perbedaan digital. Oh ini perbedaannya. Oke, next lagi tren pasar. Nah ini nih. Nah tren pasar kamera digital analog itu faktor pendorong ada kebangkitan kamera digital dan analog menurut unik tren gitu ke fotografi. Terus next lagi. Ada lagi nggak naik lagi data? Nah, ini menurut data dan statistik tren pasar berdasarkan Google Trends, pencarian tentang harusnya berarti digicam ya. Tadi itu digicam dan kamera analog meningkat drastis sejak tahun 2022. Penjualan kamera digital lawas naik 7% pada kuartal pertama tahun 2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Industri film fotografi mengalami pertumbuhan 10-15% per tahun, menunjukkan peningkatan permintaan terhadap kamera analog dan film. Nah, next lagi ada habis data statistik tren pasar ini dampak terhadap industri kamera. Oke, ini mah dampaknya berarti ya. Next lagi nggak ada lagi ya. Habis itu kesimpulan. Oke, yang penting barusan kembali lagi ke ini, kembali lagi ke analisis, hasil analisisnya. Oke, sekarang kan yang berkaitan dengan pemasaran digital. Boleh ini ya, apa namanya, kita underline ya. Di sini ya berdasarkan ada di 2022 meningkat sampai ke 2024. Berarti dari 2022 ke 2024 itu berapa tahun? Ada peningkatan 70% itu. Selama berapa tahun? Dalam 2 tahun ya. Berarti dalam 2 tahun itu ada kenaikan sekitar 7%. Oke, sekarang coba boleh di close Mas Eben. Saya kembali saya bantu ini analisis juga. Saya udah searching di Google Trends. Biar paham berdasarkan sekarang saya mau nanya kelompoknya Mas Eben, tapi yang lain juga sama ya berkomentar ya, yang lain juga berkomentar. Yang berkaitan, yang berkaitan dengan pemasaran digital SEO itu berarti Mas Eben tadi. Berarti yang berkaitan dengan apa, Mas Eben? Dengan kamera analog atau kamera digital?
Ayo kelompoknya Mas Eben mana ini? Analisisnya sampai mana nih harus jalan analisisnya karena ini berkaitan. Kamera analog atau kamera digital apa perkembangan jangan ini kamera analog dulu. Kamera digital ke analog. Menurut teman-teman di sini trennya apa? Yang berkaitan kamera digital dan ke analog. Ada apa di balik ini? Boleh dibantu? Silahkan. Sesuai pendapatnya masing-masing. Masing-masing orang memiliki opini. Ayo, yang berkaitan kamera digital dan ke analog itu apa? Yang berkaitan dengan apa? Ke peminat ada? Ada nggak? Kayaknya itu tadi Bu, estetik Bu. Peminat atau tren? Pangsa pasar ya? Lifestyle Bu. Berarti pangsa pasarnya ada, oke. Berarti ke lifestyle juga. Nah, betul. Lah di sini ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Peminat atau pangsa pasarnya ada, lifestyle. Terus apa lagi? Ayo, teman-teman menyimak nggak tugasnya kelompok SEO? Apalagi di sini dengan ada kamera digital ke analog, ada apa lagi? Peminat pasar, peminat atau pangsa pasar, lifestyle. Terus apa lagi? Ayo, minimal 5 aja. Ayo, apa lagi? Kualitas masuk nggak? Kenapa sekarang Mas ke Kajaskia? Kenapa Genji atau milenial back to analog lagi? Kenapa? Why? Why? Di situ ada why-nya menurut tren. Kenapa? Harus tahu di sini sebagai analisis. Kenapa? Estetik ya Bu, ini Bu. Why-nya di sini ada apa gitu? Karena generasi Z atau milenial ini sih Bu, buat rasain apps masuk ke 90-an lagi Bu. Lah, karena apa? Karena apa why-nya itu? Karena kamera itu kan jadul 90-an ya, kesannya jadi pengalaman unik gitu Bu. Kualitas. Ya, kualitas. Jauh kualitas masuk gitu. atau gaya? Kalau gaya itu masuk ke lifestyle ya. Kalau kualitas beda. Lebih apa? Lebih ke apa? Brand, lebih ke brand atau kualitas? Brand atau kualitas? Ayo. Ayo teman-teman. Biar cepat, masih ada satu kelompok lagi. Ini harus diuraiin dulu sama saya. Kualitas hasilnya vintage, jadi kualitasnya itu dapat kesan vintage. Tadi karena ada bahasa vintage kan tadi, betul nggak? 90-an, berarti kan masuk ke kualitas. Terus selain kualitas apa lagi? Kalau kebutuhan itu masuknya kemana ya? Misalkan orang mau iklan. Kan sekarang banyak banget nih iklan digitalisasi. Kita kan perlu tuh yang namanya kamera. Perlu yang namanya toolset. Toolset itu perlengkapan ya teman-teman. Mendukung nggak sih ini yang berkaitan dengan kamera ini? Yang berkaitan dengan toolset produksi masuk nggak? Produksi digital ya teman-teman, bukan produksi ini. Masuk Bu. Apa disebutnya apa? Toolset atau disebutnya atau
bagian apa? Perangkat Produksi ya. produksi atau toolset masuknya? Betul, Bu. Berarti perangkat produksi gitu ya? Nggak apa-apa, saya Betul, mah Bu. bahas aja biar Betul, Bu. teman-teman ini lebih paham. Satu lagi, ini baru 4 ya. Satu lagi apa? Ada yang lain? Karena ini nanti ada kaitannya teman-teman. Kalau teman-teman nggak diurai seperti ini, teman-teman ngeblank, nggak bakalan paham ini perkembangan ke depannya itu seperti apa. Dengan ada clue-clue seperti ini, maka teman-teman bisa mengembangkan, oh iya ya, gitu. Entar deh baru paham ya. Makanya kan saya kenapa diurai seperti ini dulu, biar teman-teman, oh polanya udah mulai kelihatan ke sini, ke sini, ke sini. Maksudnya ide gagasannya, oh iya dari sini gitu. Peminat, pangsa pasar, lifestyle, kualitas, perangkat produksi, atau pangkat produksi, atau di sini saya tambahin toolset ya, biar ini ya. Apalagi satu lagi, price atau nilai jual ada nggak? Price atau nilai jual ada nggak? Ada, Bu. Ada ya. Ada ya, benar ya. Ada, Bu. Atau namanya value. Kualitas sama price atau value beda nggak? Beda nggak? Ada yang udah paham Beda, di Bu. sini? Beda. Oh, Ibu. Oke, jadi ini ya udah saya bantu nih. Jadi dengan adanya perkembangan yang berkaitan dengan kamera digital atau kamera digital ke analog, back berarti di sini itu kayak apa sih namanya, bukan remind, apa ya namanya itu kalau kita kembali ke contohnya kayak baju kembali ke 90-an, 80 itu apa ya, balik apa sih namanya, kembali ke gaya lama itu apa ya, lampau itu apa ya, selain vintage. Kalau vintage kan itu bahasa ininya ya. Jadi di sini itu karena apa? Oh, karena ternyata ada peminat, karena muncul lagi pangsa pasarnya gitu ya, Mas Rahmat, Mas Eben sama Zaskia. Berarti harus paham kenapa sih ngambil, kenapa misalkan kalau saya bertanya, kenapa sih ngambil tema itu? Karena di sini Bu ada pangsa pasarnya Bu. Udah mulai ke situ ya kalau berpikir, karena di sini pemasaran digital. Karena ada pangsa pasarnya Bu. Sekarang Gen Z atau milenial itu lebih melek lagi ke digital untuk ketertarikan ke vintage. Kenapa? Karena itu akan menjadi lifestyle. Nah, ini kan dibantuin tuh sama Mas itu, apa namanya, sama Mas Hanif tuh. Karena biasanya orang desain itu paham dia. Saya bisa ini karena orang desain itu paham yang berkaitan, oh kamera ini itu biasanya hasilnya nanti seperti ini, fotonya seperti ini. Iya Bu, karena di sini ada pangsa pasar, jiwa muda-mudi, Gen Z atau Alpha itu ke lifestyle. Kenapa? Karena sekarang itu semuanya orang contohnya kayak ngetrip atau staycation, kembali back to nature gitu, back to alam gitu kan, kembali ke alam. Kalau dulu-dulu itu kan orang kalau mau apa? Kalau mau jalan-jalan staycation itu setahu saya sih kemarin-kemarin gitu orang ke luar negeri, ke pantai, ke kemana lah gitu. Sekarang itu ke alam, ke gunung, kemana, bahkan gitu tenda-tendaan yang nggak biasa suka camping aja camping gitu, sok-sokan gitu. Nah itu yang lifestyle itu gitu, yang lifestyle tersebut gitu teman-teman. Nah dari lifestyle itu masuk lagi kemana? Dengan adanya kualitas. Kenapa? Biasanya yang berkaitan dengan gaya tren masa lampau itu kualitasnya itu sebetulnya lebih oke, lebih bagus. Kenapa? Karena contohnya kayak gaya-gaya baju, fashion, terus yang berkaitan dengan apapun, dari musik, dari apapun itu yang lampau itu biasa lebih kualitas. Lebih kualitasnya itu lebih oke. Kalau menurut saya, contohnya kayak saya punya kamera ya, keponakan saya beli gitu kamera, terus saya punya kamera juga yang zaman, emang sih dari radius atau resolusinya itu kurang mantep. Tapi emang dia memiliki kualitas, contohnya apa? Mulai dari hardware, softwarenya gitu, lebih itu. Dan itu memiliki kualitas. Terus dari situ apa? Perangkat produksi itu ini bisa toolset sebagai toolset. Kenapa?
Mungkin sekarang anak-anak muda itu kalau dengan adanya tren seperti ini, maka bisa menaikkan lagi. Kan sekarang orang jualan baju, jualan produk, jualan fashion, masuk fashion, kuliner, jasa, atau bahkan selebgram, TikTok, artis TikTok lah, YouTuber gitu. Itu yang berkaitan-kaitan dengan vintage itu ala-ala vintage itu sekarang kelihatannya murni lebih klasik gitu, ininya lebih klasik ini gaya-gayanya gitu. Nah, terus masuk lagi di sini ke fresh dengan adanya peminat pangsa pasar lifestyle kualitas, maka di sini akan ada fresh. Dengan fresh asalnya misalkan waktu beberapa tahun yang lalu mungkin di sini harganya benar-benar low budget banget ya. Dengan adanya naik lagi tren, maka menjadi menjadi high budget lagi. Nah, ini menjadi value. Dengan adanya value ini, maka dari harganya turun bisa naik lagi. Kenapa? Karena ya memiliki daya saing. Daya saingnya apa? Ya kualitasnya bisa dijamin gitu. Paham nggak sampai sini kelompoknya SEO? Siap Ibu, paham Ibu. Paham ya? Ini nanti harus harus dirangkai lagi ya. Maksud harus dianalisis lagi, betul nggak sih? Dianalisis lagi, betul di make sure lagi, betul nggak sih yang Bu Susi jabarkan itu dengan kamera digital ke analog itu dengan adanya peminat pangsa pasar, lifestyle, kualitas menjadi toolset kebutuhan toolset, salah satu toolset yang menjadi price gitu. Price-nya itu yang asalnya dari low budget atau dari enggak yang nothing lah gitu kemarin-kemarin itu ya sekarang jadi high budget. Berarti itu kan jadi pangsa pasarnya menarik lagi. Nah, berarti dari menarik tersebut maka daya saingnya perusahaan-perusahaan bahkan mungkin perusahaan-perusahaan kamera yang terdahulu udah melupakan yang hal-hal vintage maka akan back to lagi produksi. Nah, dengan adanya peminat atau dengan adanya Beyond gitu ya berarti akan back to produksi lagi dengan adanya back to produksi, maka penjualan yang berkaitan dengan pemasaran digital. Maka nanti akan ada penjualan lagi dan orang akan mencari lagi gitu. Itu ya. Mungkin untuk sementara ya untuk yang Mas Eben dulu saya closing. Jadi di situ ya kesimpulannya. Sekarang kembali ke konten. Ke grup konten Mas Sony, Mas Putra sama Mas Abadi siap ya. Jadi yang penting udah saya jabarkan kelompoknya SEO. Next kita bahas tuntas lagi. Yang penting di sini udah punya rangkaian. Udah siap kelompok konten? Siap nggak? Siap, Bu. Harus siap lah karena emang ini harus diselesaikan. Oke, silahkan dipresentasikan untuk menghemat waktu. Siap, Bu. Izin berbagi layar, Bu, ya. Izin, Bu, apakah sudah bisa mulai, Bu? Oh iya, boleh silakan. Selamat malam, teman-teman. Kami dari kelompok konten ingin membawakan presentasi pada malam hari ini mengenai skincare berbahaya dan skincare aman. Untuk panduan kulit lengkap sehatmu, judulnya seperti itu ya. Untuk yang pertama di sini kelompok kami, saya sendiri, Mas Sony dan Mas Putra. Kenapa kami memilih tema dan ini karena kebanyakan zaman sekarang itu banyak yang ingin instan tetapi memilih salah produk. Sehingga kami di sini ingin menjelaskan sedikit mengenai skincare berbahaya dan skincare yang aman untuk kulit. Untuk selanjutnya presentasi ini akan dibawakan oleh Mas Sony. Mas Sony, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah. Oke, thank you. Berarti
Gak ada helm, Pak. Hah? Udah. Mas Sony, monitor. Oh iya Mas Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan presentasinya Ibu. Waalaikumsalam. Waspada skincare berbahaya versus skincare aman. Panduan lengkap untuk kulit sehatmu. Memilih produk skincare yang tepat sangat penting. Kesadaran akan bahaya akan kimia dalam skincare semakin meningkat. Presentasi ini bertujuan memberikan informasi dan panduan memilih skincare yang aman. Latar belakang, skincare adalah hal yang sangat penting bagi kebanyakan orang, khususnya wanita dalam mempercantik dan merawat kulit wajah mereka. Namun, memilih produk skincare yang sesuai dengan jenis kulit wajah bisa menjadi hal yang sulit dan membingungkan. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan seperti tingkat kelembapan, tingkat kekasarannya, dan banyak lagi. Selain faktor tersebut, setiap individu juga memiliki jenis kulit yang berbeda seperti kulit kering, kulit berminyak, kulit sensitif, dan sebagainya. Jenis kulit ini mempengaruhi pemilihan produk skincare yang sesuai, sehingga perlu adanya solusi yang mempermudah pemilihan produk yang sesuai. Banyak produk skincare yang mengklaim cocok untuk semua jenis kulit, tetapi kenyataannya tidak semua produk tersebut sesuai dengan jenis kulit yang dimiliki oleh setiap individu. Lanjut Mas Abadi. Apa itu skincare berbahaya? Skincare berbahaya mengandung bahan kimia yang menyebabkan iritasi, alergi, kerusakan kulit jangka panjang, bahkan kanker. Contoh merkuri, hidroquinone, paraben, phtalates, steroid, dan pewarna sintetis tertentu, misalnya FD dan C, FDNC, Red 040. Tadi menunjukkan bahwa sejumlah produk skincare mengandung bahan kimia berbahaya yang tidak tertera pada label. Lanjut Mas Abadi. Dampak negatif skincare yang berbahaya. Pertama, jangka pendek, iritasi, alergi kulit kering dan mengelupas jerawat. Kulit kering dan mengelupas dan jerawat. Yang kedua, jangka panjang, penipisan kulit, hiperpigmentasi, kerusakan ginjal, kanker kulit, dan gangguan hormon. Yang ketiga, studi kasus, banyak kasus masalah kulit akibat penggunaan skincare berbahaya. Ciri-ciri skincare berbahaya yang perlu diwaspadai. Yang pertama, klaim terlalu cepat dan berlebihan, terlalu cepat dan berlebihan, memutihkan dalam 3 hari. Yang kedua, tidak memiliki izin BPOM atau cek di bepom.pom.go.id. Yang ketiga, harga terlalu murah dan tidak masuk akal. Lanjut Mas. Skincare aman, apa yang harus dicari? Izin BPOM. Yang pertama adalah izin BPOM, pastikan produk memiliki izin resmi. Yang kedua, komposisi lengkap, informasi bahan harus jelas dan lengkap. Yang ketiga itu bahan alami, aloe vera, green tea, hyaluronic acid aman digunakan. Lanjut Mas. Bahan-bahan skincare alami yang bermanfaat untuk kulit. Yang pertama itu aloe vera, melembabkan dan menenangkan kulit. Yang kedua, green tea, antioksidan, melindungi dari radikal bebas. Yang ketiga, hyaluronic acid, melembabkan secara intensif. Lanjut Mas. Tips memilih skincare yang aman. Yang pertama, kenali kulitmu, kering, berminyak, atau sensitif. Yang kedua, baca label. Cek komposisi bahan dengan cermat. Yang ketiga, patch test. Uji coba sebelum penggunaan menyeluruh.
Lanjut Mas. Rekomendasi brand skincare lokal yang aman. Yang pertama itu ada Avoskin, dikenal dengan bahan alami dan formula lembut. Anjay. Yang kedua, Sensatia Botanicals, menggunakan bahan-bahan organik berkualitas tinggi. Yang ketiga itu Wardah Nature Daily, terjangkau dan mudah ditemukan. Lanjut Mas Awadi. Cara mengecek izin BPOM. Yang pertama, buka website, kunjungi cekbepom.pom.go.id. Yang kedua, masukkan info, nama produk atau merek. Yang ketiga, periksa detail, pastikan sesuai dengan produk. Lanjut Mas. Kesimpulan investasi terbaik adalah kulit sehat. Pilihlah skincare yang aman dan sesuai jenis kulit. Hindari skincare berbahaya yang merusak kulit. Konsultasikan dengan dokter kulit jika ragu. Kulit sehat adalah investasi terbaik. Lanjut Mas. Oke, cukup sudah selesai. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih atas teman-teman. Ini presentasi dari kelompok skincare. Mungkin dari teman-teman bisa bertanya atau kritik dan saran kami sangat butuhkan. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada Ibu dosen. Terima kasih Ibu. Ke mute. Oke. Terima kasih. Yang awal. Materinya. Ini ditutupi dengan kelompok konten, ngambil temanya yang berkaitan dengan waspada skincare ya. Berarti kan skincare berbahaya dan skincare aman. Berarti ini kan masuknya ke kebutuhan. Ini kebutuhan primer atau sekunder? Ayo. Tergantung Bu. Kalau di produk Kembali kebutuhan ke pribadi. Tergantung gitu ya. Tapi untuk Iya, saat kalau ini, ayo tergantung Bu. Artinya begini Bu. Kalau untuk mungkin yang di kota-kota besar bisa jadi primer Bu ya. Tetapi kalau untuk kami yang di Papua ini mungkin bisa jadi kebutuhan nomor 3 atau 4 atau mungkin nggak terpikirkan. Makanya saya kembalikan gitu. lagi tergantung kembali lagi ke individu masing-masing Bu. Tapi kalau untuk melihat melihat di perkembangan saat ini, skincare itu kebutuhan primer atau sekunder? Tidak melihat dari wilayah ya, maksudnya untuk globalnya nih, untuk saat ini Kalau untuk persentase globalnya atau untuk saat grafik. ini kalau izin Bu, kalau untuk saat ini kalau kita melihat dari kemajuan zaman, skincare akan menjadi kebutuhan primer Bu. Betul. Kenapa? Karena sekarang itu orang buat apa? Maksudnya kan pakai skincare atau apa? Ternyata nanti dari yang sana arah ke Sudirman nanti baru turun di Dufan. Halo Ibu Rina. Enggak keluar. Bu Rina maaf di mute. Kayaknya Bu Rina suka lupa ya itu ya mute ya. Bu Rina boleh dibantu mute. Terima kasih. Biar ini kalau pas ada recordingnya jelas. Terima kasih ya Bu. Maaf nih. Jadi sekarang itu teman-teman yang berkaitan dengan skincare itu kenapa sih saya bertanya kebutuhan primer atau sekunder? Ini kan yang berkaitan dengan tema pembelajarannya juga kan pemasaran digital ya. Masyarakat luas itu mau mulai dari sejak dini, bahkan sekarang itu mulai dari dini sampai tua gitu ya, sudah sejak dini sampai tua. Skincare itu sudah menjadi awareness-nya bagi mereka karena awareness-nya itu udah semakin kebutuhan gitu. Salah satunya itu
contohnya kayak body care gitu. Body care itu kan masuk ke skincare juga ya. Maksudnya emang masuk Bu, masuk. Tapi masuknya mungkin untuk yang daerah luar kulit atau apa. Contohnya kayak body care itu ya kayak mulai dari hand body, mulai dari sabun mandi mungkin gitu. Terus skincare itu kan bukan hanya wajah aja sebetulnya gitu kan. Yang namanya skin itu kan kulit ya. Skin itu kulit, care itu kan peduli kesehatan kulit gitu ya. Nah itu jadi sekarang itu body care gitu. Terus kayak buat muka, mulai dari kulit itu orang itu udah peduli. Kenapa? Karena perubahan zaman itu semakin berubah. Cuaca ataupun polusi juga semakin berubah. Sudah tidak sehat lagi. Bahkan mungkin di Jakarta itu kan nilai grafik atau hasil ya persentase eh, nilai udara itu kan sudah tidak bagus lagi gitu ya. Bahkan kalau kita itu harus pakai yang namanya sunscreen, pakai hand body, bahkan kita harus mungkin tambahin pakai serum atau bahkan kita harus pakai body oil juga yang ultranya violetnya itu emang benar-benar harus bisa mengcover. Kenapa? Karena emang kebutuhan ininya apa mulai dari alamnya udah mendukung gitu untuk ke hal seperti itu. Jadi kalau kita nggak peduli ke kita bukan masalah cantik atau enggak gitu ya Mas Abadi di sini, tapi orang menghindari namanya apa kanker kulit itu kan berkaitan gitu, udah berkaitan dengan menghindari kanker kulit, menghindari penuaan dini, menghindari itu juga dehidrasi itu kan masuk ke dehidrasi kulit kayak gitu. Nah, dengan adanya dampak nih yang berkaitan dengan skincare berbahaya dan skincare aman. Nah, ini kan lagi booming banget nih, lagi happening banget. Nah, di sini ada nggak referensi apa persentase skincare berbahaya atau skincare aman itu menurut grafik atau persentasenya ada nggak? Izin Bu, kalau untuk grafiknya belum tersedia Ibu. Kalau belum tersedia ya, baru ini aja ya skincare Iya berbahaya Ibu. itu kan yang apa namanya yang mengandung merkuri, terus ya paraben ya, namanya paraben ya, itunya tuh saya jadi banyak tuh. Kebetulan saya itu teman-teman, alhamdulillahnya itu waktu itu masih ada sih sertifikatnya. Saya itu pernah ikut sertifikasi selama berapa hari ya, saya selama seminggu atau apa. Karena dulu kan saya itu member yang mungkin ada yang paham dengan anti aging namanya Nuskin. Saya itu di Nuskin anti aging itu kalau kita mau member atau kita mau menjadi agensi itu harus ikut sertifikasi dulu supaya apa? Supaya kita nggak kalau bahasa sekarang itu nggak omon-omon atau nggak asbun, nggak asal bunyi gitu. Kadang kan sekarang itu orang saya itu ngelihat gitu kayak di TikTok kan nggak tahu itu benar atau enggak, asal bunyi atau enggak. Menurut ini makanya kan dengan munculnya doktip gitu teman-teman. Karena kenapa banyak yang asal bunyi gitu. Asal bunyi itu apa? Overclaim. Terus yang keduanya yang ini BPOM tahu-taunya tidak gitu. Terus ini memutihkan padahal mah enggak. Contohnya kayak misalkan testimoni pakainya berapa menit, nantinya habis itunya pakainya punya siapa gitu. Tangannya asalnya tangan si A mungkin jadi si B gitu aja kan banyak gitu. Enggak apa transparansinya kurang gitu, kurang akurasinya kurang. Kalau dulu itu saya pernah ikut, itu harus ikut apa sertifikasi. Sertifikasinya itu kita harus ngetes produk yang mau kita pasarkan itu benar nggak, anti agingnya berapa, antioksidannya berapa, terus kandungannya alami atau tidak, terus efek sampingnya seperti apa, terus ke kulit itu memiliki berapa epidermis gitu, sampai seperti itu gitu teman-teman. Sel manusia itu antara kulit epidermisnya kulit si laki-laki sama perempuan itu kapasitasnya seperti apa, persentasenya seperti apa. Makanya kan pemakaian antara laki-laki dan perempuan itu sebetulnya harusnya berbeda. Kenapa? Karena emang diagnosa untuk kulit dan kadar air di kulit laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu. Anti agingnya juga berbeda, ininya berbeda. Nah, itu sebetulnya bagus gitu dengan adanya doktip tersebut saya juga dulu ngalamin
Nuskin itu kan dari Amerika ya, jadi saya sertifikasinya juga ada tiga sertifikat tuh saya ikut. Jadi saya tahu tuh anti aging ini seperti apa, buat apa gitu, ininya buat fungsinya buat apa, ingredientnya apa, terus dari mana dihasilkannya, dari tumbuhan apa, dan kita bahkan dites langsung bener nggak sih gitu, hal-hal kayak gitu. Nah itu kan bagus gitu Mas Abadi. Nah itu kan menjadi kebutuhan primer. Karena sekarang sudah menjadi kebutuhan primer, maka pemerintah harus awareness ke situ. Nah, ternyata pemerintah itu lali gitu. Lali itu apa? Kebutuhan pokok masyarakat itu apa ya? Ternyata kurang aman gitu. Maksudnya standarisasinya itu kurang aman. Nah, siapa dampaknya? Ya masyarakat lagi, kita-kita lagi gitu. Kita-kita lagi yang kenanya, bahayanya. Bahkan kan dari skincare tersebut ada yang kanker kulit, ada yang kanker paru-paru, ternyata nyambung gitu teman-teman ke kanker kulit, ke kanker paru-paru. Ada lagi yang maaf gitu kalau perempuan sampai dia harusnya bisa hamil, tentunya nggak bisa hamil karena kenapa? Ternyata gangguannya genetiknya langsung ke sistem apa namanya? eh, peranakan itu ya kalau perempuan kan ke peranakan ke situ. Terus sampai ada yang dia itu nggak bisa tidur gitu. Banyaklah testimoninya ternyata paraben, terus kayak merkuri, terus apalagi tuh saya itu dulu pernah ada 4 deh pokoknya, paraben, merkuri, dua lagi itu apa ya? Mungkin di sini ada nggak? Nggak ada ya, maksudnya disebutin gitu yang berbahaya itu ada itu 4 itu yang bahaya banget itu kalau kalau dampak-dampaknya itu terus hati-hati teman-teman yang dalam seminggu atau sebulan tentunya udah langsung putih gitu. Nah, itu hati-hati ternyata di situ tuh mengandung bisa bisa terjangkit ke kanker kulit kalau kitanya nggak kuat gitu. Makanya sebetulnya dokter Tompi itu menyampaikan kita itu sebetulnya jangan menginginkan putih, tapi kita itu kan harus bersih. Bu Susi kok jadi membahas ke skincare? Harus, karena teman-teman di sini menjelaskan. Di sini kan ada harus menjadi role model gitu, role model. Kalau teman-teman menganalisis, harusnya menurut saya itu disampaikan. Menurut dokter Tompi, apa. Nah, di sini saya belum nemuin nih, maksudnya yang kelompoknya Mas Abadi. Terus yang saya tanyakan itu sekarang itu yang lagi happening itu yang ada di Google Trend itu apa? Contohnya, yaitu pemakaian skincare yang tidak aman. Menurut siapa? Sosial media yang sedang happening, yang sedang hype itu yang doktip gitu. Sebutin aja nggak apa-apa. Dokter detektif gitu. Misalkan dokter detektif kan dia punya nama kan doktip. Maka dengan ada munculnya doktip, tingkat awareness masyarakat menjadi naik persentasenya. Nah, di sini saya belum menemukan tuh analisis itu gitu. Nah, terus yang keduanya, menurut dokter Tompi, nggak usah jauh-jauh lah, dokter-dokter yang di luar negeri, dokter Tompi aja menyampaikan, dan dokter Tompi itu kan yang berkaitan dengan ini juga kan. Ya, teman-teman cari aja di sosial medianya dokter Tompi atau di YouTube-nya dokter Tompi itu pernah menyampaikan perempuan itu atau kita itu sebagai manusia kalau udah ditakdirkan kulitnya sawo matang nggak usah harus putih gitu. Kalau emang sudah ditakdirkan udah putih ya alhamdulillah gitu, syukuri. Kenapa? Karena perempuan itu bukan perempuan, maaf, manusia itu pada dasarnya bukan dari hitam pingin putih, enggak. Ya penting sehat bersih. Karena putih itu belum tentu sehat dan bersih gitu teman-teman. Nah, hal-hal kayak gitu. Jadi itu harus dipertimbangkan di situ. Mungkin masukan dari saya ya, analisisnya di sini kalau menurut saya itu maksudnya tuntaskannya di situ. Jadi karena dengan adanya Google, karena skincare ini sebetulnya mudah sekali itu kelompoknya Mas Abadi itu mudah sekali menganalisisnya menurut sosial media apa nih berdasarkan apa. Terus menurut Google Trend berdasarkan apa, itu mudah sekali. Skincare itu pokoknya kemarin saya coba-coba nyari-nyari tuh sama siapa Mas Pati atau siapa yang berkaitan dengan skincare aja gitu. Itu munculan banget. Jadi skincare itu sekarang yang lagi digandrungi apa? Contohnya orang kembali lagi percaya ke produk-produk lama seperti apa? Viva, Wardah, terus apalagi pokoknya grupnya. Saya kan udah sebutin kan kemarin grupnya Paragon itu kan punya beberapa jenis skincare. Ternyata yang selama ini saya pakai itu kayak kayak produk bukan Wardah. Saya pakai ada lagi satu lagi itu apa kayak kalau Safi itu kan produk antara Malaysia combine dengan Indonesia gitu ya.
Nah, ternyata banyak gitu Paragon itu memiliki produk-produk yang emang secara, maaf nih, saya kan orang Islam gitu, yang secara dia harafiah keislamannya, halalnya, BPOM-nya itu udah ter ini banget. Nah, di sini saya belum menemukan gitu. Jadi maksudnya kan yang harusnya di up, di up-nya itu yang lagi sekarang ngetrennya itu di up dulu, habis itu baru ada feedback dan ada positif dan negatif, atau ada tingkat awareness dari situ gitu ya. Karena ini yang berkaitan dengan pangsa pasar, makanya saya di sini harus dijelaskan kenapa teman-teman harus ada tugas ini. Teman-teman itu ya dilatih untuk menjadi seorang analisator. Analisator itu siapa? Menganalisa sambil mengkrit hasil analisanya berdasarkan apa? Translator itu berarti kita bisa dari Google, bisa dari sosial media, bisa dari jurnal, mungkin bisa dicari, boleh gitu. Nah, di sini saya belum terlalu menemukan, mungkin masih persentasenya masih 50-50 gitu untuk analisisnya. Mungkin gitu ya. Mas Abadi, silakan kalau mau ditanggapi, itu tanggapan dari saya sebagai misalkan saya sebagai viewer yang dari kelompoknya konten ini mengarahnya atau mengacunya dari mana. Siap Ibu, nanti Gitu. kita akan perbaiki. Boleh, nggak apa-apa kan, ini juga Siap. udah ada. Ya penting ada yang dibuat, ada yang ditambahkan atau ada yang dibuang. Intinya berdasarkan tren apa sih gitu. Nah, makanya kan mungkin kita contohnya kayak misalkan Mas Abadi itu mau presentasikan di kantor wilayah perusahaannya Mas Abadi, misalkan di situ itu, nah mau menceritakan tentang awareness-nya skincare ini. Nah, ini kalau menurut saya kalau untuk presentase masih kurang. Nah, kalau udah dimunculkan dari saya, maka dia itu sebagai pemerintah, oh iya, awareness tuh. Nah, makanya hati-hati untuk misalkan contohnya di Asmat, di Kabupaten Asmat atau di Kecamatan di Kabupaten ya, kalau bupati itu kan kabupaten, jangan sampai ada produk-produk yang asal masuk ke daerah tersebut. Kenapa? Ya kan mungkin kalau orang awam di sana ya udah asal beli aja, asal murah aja. Kadang bukan hanya murah, produk yang tidak berkualitas juga kalau asal-asalan kadang orang dinaikin. Ya contohnya kan kayak siapa kayak SS itu kan, SS, terus siapa lagi tuh yang satu lagi yang orang Palembang itu siapa tuh yang Devina ya, yang Devina sama Dokter Reza tuh, jadi saya juga jadi paham tuh ya. Jadi Dokter Reza itu ternyata dia itu kualitasnya itu ya mohon maaf dibandingkan mungkin yang punya Wardah, yang punya yang lainnya, terus ada lagi SK2 atau yang lainnya mungkin masih bagusan mereka, tapi karena brandingnya naik oleh mereka gitu, dengan flexingnya mereka, dengan wah ini bagus berarti itu ternyata produk China semua. Produk China itu teman saya itu anaknya itu jual skincare dari Korea sama dari Cina, ngambil dari sana gitu. Itu percaya nggak teman-teman, harga jualnya dari sana itu bisa ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada bahkan hanya 50.000, atau pokoknya 50.000, 100.000 itu bisa dijual jadi berapa? 250, bisa bahkan bisa jadi 300 katanya gitu, kalau misalkan orang yang nggak tahu diri ya ngambil untungnya. Nah, itu ternyata kayak lip balm kayak gitu, itu kalau dijual kita itu 5.000-an, 10.000-an, tapi masuk ke kita bisa jadi berapa. Makanya di sosial media itu banyak produk-produk yang murah. Contohnya kayak saya beli lipstick cuma 20.000, 10.000. Ini gimana ya cara modalnya? Ternyata itu dari sana gitu teman-teman. Makanya itu emang harus hati-hati dan kita nggak ngerti itu BPOM-nya atau ingredientnya itu aman atau tidak. Nah gitu teman-teman. SS itu hanya punya packagingnya aja, dia belinya abal-abal, misal bukan abal-abal sih, maksudnya belinya murah, contohnya beli 100.000 di packaging, jadi masuklah ke 500.000. Makanya kan dari 500.000 kok bisa turun sampai ke harga 50.000, kan nggak masuk akal. Logikanya kita main lah gitu. Karena ternyata bagi dia ya gue juga masih untung kok dijual segini. Karena kenapa ya? Secara kan marginnya aja murah gitu.
gitu. Nah, itu yang apa yang orang-orang marah gitu, yang paham tentang tentang produk kualitas, marah ke SS, merek ke Davina atau ke siapa itu, berontak itu kenapa? Karena overclaim-nya tersebut itu ternyata membahayakan masyarakat dan dia itu kayak money laundry juga gitu, money laundry dari kita-kita yang beli gitu ya. Bahkan saya juga jadi korbannya dia gitu. Saya pakai ke kulit saya nggak ada efek apa-apa gitu, beda banget dengan pakai produk-produk yang lain, contohnya kayak saya pakai produk-produknya yang alami-alami aja, itu ada gitu, ada perubahannya, tapi kalau yang itu nggak ada, tapi cuman hanya modal packaging aja. Nah, itu masuk ke pemasaran digital, produk dari murah, di packaging yang bagus, maka jadi mahal. Nah, itu kan kita harus pelajari di situ. Mungkin gitu ya, terima kasih Mas Abadi Siap, sama Ibu. Nanti kelompoknya. saya akan tambahkan yang mengenai analisis itu tadi dengan feedback dan sesuai dengan saran supaya untuk dilengkapi di presentasinya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Saya izin ini ya, izin apa namanya, buat reporting buat kelompoknya Mas Abadi ya. Siap, Ibu. Berarti Oke. ini saya sudah bisa hentikan belum, Bu ya? Atau Ya, belum? boleh, boleh. Saya ganti, saya belum. Ya, oke, terima kasih ya. Sebelum saya akhiri kelasnya ya, saya ini dulu ngasih memberikan reporting untuk Mas Abadi dulu buat kelompoknya, supaya kita bisa menemukan. Dan Nah, oke, sekarang dengan konten skincare. Di skincare ini munculnya apa hasil analisisnya yang sudah kita bahas kupas tuntas, teman-teman? Boleh dikaji bareng-bareng. Konten dengan skincare ada apa di sini? Menemukan apa? Kalau tadi kan kelompoknya Mas itu ada peminat, pangsa pasar, lifestyle, kualitas, perangkat produksi, tool sales price atau value. Terus di situ ada low budget dan high budget. Kalau di sini ada apa dengan skincare? kalau untuk saya sendiri sih masih Yang pertama masuknya ke trending, Bu, ke trend. Oke, tren Karena ke tren kebanyakan berarti ya. sekarang itu iya semakin mahal skincare-nya berarti brandingnya semakin naik, Bu. Tren dulu atau mau branding? Tren dulu, Bu. Tren dulu Ibu. Oke, tren. Terus dari ini apa selanjutnya apa? Dari tren muncul branding. Oke, berarti dari branding ya. Nah, dari tren, branding, kemudian apa Value, Bu. lagi? Oke, value ya. Terus apa lagi? Kira-kira tren, branding, value, terus ke apa? Awareness masuk nggak? Masuk, Ibu. Awareness di sini atau pas akhir? Di sini atau pas nanti akhir? Nggak apa-apa sih, nanti kan kalau ada ini mau dipindah-pindah di mana-mananya yang penting. Trend, branding, value, awareness, sama apa lagi? Ada apa lagi dengan skincare ini? Yang poin utamanya apa? Demand ya. Demand itu masuknya kemana sih? Trend atau branding, value, awareness, awareness, demand sama awareness itu sama nggak? Sama nggak teman-teman? Kualitas masuk nggak ini? Masuk, Ibu. Oke. Satu lagi. Karena banyak dengan skincare itu banyak banget ke nilai itunya. Tadi itu apa tuh? Udah saya sebutin tuh tadi ada beberapa.
Trend, branding, value, awareness, kualitas, sama apa lagi tadi salah satunya saya sebutin jadi apa? Kalau kebutuhan itu masuknya ke apa? Ke tren, Bu. Ke tren ya, oke. Berarti udah sesuai ya, kebutuhan masuknya ke tren. Merek masuknya ke branding, value berarti memiliki nilai poinnya, nilai poin dari skincare tersebut. Awareness itu tingkat awareness itu banyak ya, kayak tadi kan tentang apa namanya ingredient itu kan awareness, terus kayak overclaim yang kayak gitu kan ada tingkat awareness. Kualitas juga kan sama ingredient kan masuk ke kualitas. Terus apalagi biasa di sini? Satu lagi ada. Ayo teman-teman yang pemakai skincare mungkin apa? Traffic masuk nggak traffic? Selain traffic coba cari lagi, ada traffic, demand, terus apa lagi tuh? Ayo, yang lain menyimak ya. Dari Mas Putra sama Mas Soninya sendiri apa nih? Biar paham nih kemana arahnya. Skincare ini ke trend, branding, value, awareness, kualitas, sama apa lagi? Ayo, biar paham. Satu lagi. Clue-nya masih ada. Tadi saya sebutkan tuh. Iya, sebetulnya pas lagi pembahasan. Ayo apa? Mungkin dari yang lain juga, kelompok yang lain nggak apa-apa ngasih masukan. Apalagi dari pengguna skincare mungkin paham tuh. Yang tadi saya sebutkan tuh, saya ikut ini. Maksudnya ke apa tuh? Maksudnya ke mana tuh? Izin, kalau Ibu yang sebutkan tadi lebih kalau untuk saya ke kualitas, Bu ya. Kualitas atau ini apa namanya? Bukan Testim. birokrasi, apa sih? Yang berkaitan dengan regulasi itu masuknya ke mana? Kalau skincare butuh nggak sih yang berkaitan dengan regulasi, teman-teman? Legal Bu. BPO itu ke kemana? BPO ya, BPO itu masuk ke Perizinan legalitas. Masuk ke mana? BPO itu masuk Legalitas ke atau kualitas. legalitas atau Kualitas sih Bu, karena kalau misalnya BPO itu kan detail dulu ya, produknya itu bagus buat kulit manusia, kulit orang dari yang kualitasnya berminat, gitu ya, ingredient apa? Itu kan dites dulu. Jadi kalau BPO itu kok Terus apa lagi? Ada satu lagi, ayo teman-teman. Makanya apa? Coba. Kan berarti masuk ke kualitas tuh yang berkaitan dengan regulasi. Regulasi itu kan perizinan kan? Betul nggak? Hak cipta. Perizinan misalkan untuk apa namanya, untuk launching produk ini kan berarti harus ditentukan dulu kualitasnya. Nah, itu kan berarti masuk ke kualitas tuh, BPOM-nya benar atau enggak, ingredientnya benar atau enggak. Nah, itu kan udah masuk regulasi, masuknya ke kualitas. Awareness itu kan masuk ke ini demand itu ibaratkan hype, kebutuhan menjadi primer atau apa kan masuknya ke demand, trend atau awareness itu ada. Nah, satu lagi yang berkaitan dengan ininya, apa pengembangan dari skincare-nya itu sendiri apa coba? Ini enggak butuh penjualan enggak sih? Kredibilitas maksudnya kualitas atau awareness? Terus dari sini ada penjualan nggak? Dengan adanya tren, branding, value, terus apa? Nah, itu terus apa maksudnya? Apa namanya? Dibilangnya apa? Maka berarti di sini ada namanya apa? Penjualan. Iya, berarti di sini adanya namanya traffic,
penjualan itu selling berarti ya, traffic sale ya, sales betul ya. Berarti di sini ada namanya traffic sales. Traffic sales itu yang seperti apa ya? Itu orang yang asalnya nggak, sekarang itu mulai dari Indonesia itu mulai dari apa namanya, dari Sabang sampai Merauke, dari dini sampai tua yang tadi saya sebutkan itu, yang sales trafficnya itu emang luar biasa sekali dengan skincare ini. Mau laki-laki, mau perempuan, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, mau anak-anak, mau apa, sekarang itu semuanya butuh. Nah, butuh itu Nenek-nenek. tingkatnya masuknya traffic sales. Traffic sales-nya itu meningkat sekali, makanya sampai ada yang triliunan. Teman-teman pernah ngikutin TikTok kan, dia sampai dokter siapa tuh, dokter Oki ya, dokter Oki sama siapa tuh yang namanya Mami, siapa sih namanya itu, aduh jadi lupa. Mami siapa sih yang orang Chinese itu tuh, yang katanya yang satu malam dia sampai nggak tidur terus live di TikTok sampai dia menghasilkan 42 miliar atau 142 miliar gitu ya, yang pokoknya bisa bisa gila. Maksudnya kan sampai saya itu kadang gode-godenya, benar nggak sih itu ada orang sampai bisa closing untuk jual skincare seharian gitu, sampai dia bisa dapat 14 miliar. Bener ya? 14 miliar atau 42 miliar sih teman-teman, saya jadi lupa tuh ya. Kan itu sampai happening, sampai dia masuk itu loh, masuk reward TikTok yang apa, penjualan yang paling tinggi, sampai dokter Oki aja ngikutin ke dia. Siapa sih namanya? Aduh jadi lupa, mas, saya juga harus buka pernah, TikTok dulu ya. Lilis Salim juga Puan pernah siapa itu sih? Bu, jualan skincare sampai laku berapa Iya, miliar. sampai itu. Nah, itu berarti Noise apa siapa? Lois, Mama Lois ya, si Lois ya, Lois apa sih, Lois itu ya, itu yang si itu katanya sampai segitu itu mendapatkan, kan gila gitu kalau menurut saya sih, gila kalau menurut saya ya, maksudnya gila itu, ini ternyata trafficnya, dan itu bisa kalau nggak salah kemarin itu saya coba dilihat di berita terus sama orang-orang analisis, itu benar, dilihat emang benar. Jadi dia itu melalui sosial media, melalui TikTok Live, terus melalui market flash gitu pembeliannya, itu sampai boomingnya segitu. Berarti itu korban-korbannya siapa? Kita, teman-teman. Salah satunya mungkin di kita, ada yang ngikutin pas online dia lagi, ayo siapa yang beli, kan maksudnya yang flash sale dari sekian sekian sekian, terus dia dijamin sampai dapat berapa miliar gitu. Saya kadang karena kita aja perusahaan sebesar apapun gitu, penjualan dalam berapa jam nggak mungkin bisa dapat segitu, nggak masuk akal sebetulnya, nggak masuk akalnya itu bisa gitu kayak gitu ya. Mungkin dari Sabang sampai Merauke, dari anak-anak sampai kecil, gimana caranya kena demand itu gitu, kena demand kebutuhan itu yang kayak gitu. Makanya traffic sales-nya itu sangat naik sekali itu skincare gitu ya. Jadi teman-teman, jadi di konten pembahasan dengan skincare itu mendapat apa namanya, mendapat clue atau gagasan yang berkaitan dengan tren, branding, value, awareness, kualitas, dan traffic sales. Itu ya teman-teman semuanya. Jadi di sini sudah terjawab ya. Jadi masing-masing. Di sini ada perbedaan nggak dari kita review ya? Kita review bersama-sama ya. Mulai dari apa? Dari atas dulu, dari Google dulu deh. Google ya, dari jangan Google, dari kelompoknya Mas Pati itu mana? Dari sosial media dulu. Dari sosial media itu kita bisa menemukan yang berkaitan fashion atau kemeja itu ada konsumen, ada produk, ada brand, ada market, ada perjualan. Terus yang berkaitan dengan Google, perkembangan robotik itu yang berkaitan dengan chatbot, produksi, aplikasi ekspedisi, servis, atau subkonten yang berkaitan dengan traffic atau experience itu ya. Chatbot buat apa? Pas respon, produksi efisiensi, akurasi atau terintegrasi, excellent, servisnya service excellent, terus subkonten itu traffic atau experience di situ ya. Terus yang ini lagi ke kelompok
apa namanya ke kelompok SEO yang berkaitan dengan produknya kamera digital atau ke analog itu berkaitan dengan apa sih Bu, trennya peminat atau pangsa pasar, terus lifestyle, kualitas, perangkat produksi atau toolset, price atau value, dan low budget dan masuk ke high budget juga. Nah, yang konten berkaitan dengan skincare itu ada tren, branding, value, awareness, kualitas, dan traffic sales. Maka di sini akan menemukan yang berkaitan dengan studi kasus back to tema. Modul 1, konsep dasar digital marketing atau the marketing dan AI, pertemuan 1 sampai 3. Jadi ini pas ya teman-teman, pertemuan 1 sampai 3 ya, betul nggak? Pertemuan 1, pengantar digital marketing dan tren terkini, studi kasus, analisis tren pasar digital menggunakan Google Trend, proyek membuat laporan tren industri pilihan mahasiswa, ini di sini boleh. Pertemuan kedua, mengenal pengenalan AI dalam digital marketing, studi kasusnya implementasi AI dalam iklan, Google AdSense, Meta AdSense, proyeknya riset dan analisis contoh penggunaan AI di berbagai platform. Ini kan masuk, semuanya masuk juga, ini perkembangan. Pertemuan tiganya pemanfaatan big data. Nah, big data itu kan berarti di sini harus menganalisis. Menganalisis dari mana? Dari viewer. Viewer itu dari apa? Traffic. Traffic itu dari apa? Dari database gitu. Nah, dari big data dalam digital marketing, studi kasusnya bagaimana. Kalau ini contohnya kan Netflix menggunakan AI untuk merekomendasikan konten. Proyeknya simulasi strategi, personalisasi konten berbasis data. Ini kan contoh ya, contohnya di sini tuh krunya. Nah, ini nanti teman-teman kita mengembangkan dari tugas-tugasnya masing-masing. Karena kan hari Jumat itu sudah libur minggu depan, jadi kita pertemuan kembali itu setelah after Fitri, setelah Idul Fitri. Jadi kita terakhir di minggu ini ya untuk ini ya, untuk menuju libur panjang Idul Fitri, maka nanti kita akan lanjutkan setelah Idul Fitri itu kan masuk di tanggal 8 atau tanggal 9 ya kurang lebih, nanti pertemuannya itu di minggu kedua bulan April ya gitu, di minggu kedua bulan April nanti pembahasan ke materi dan global ini. Gitu ya teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ini nanti akan saya kirimkan ya kelompok konten sama kelompok siapa SEO apa dari review-review ini nanti akan saya kirimkan. Terus saya juga akan coba rapihkan. Habis itu nanti saya akan masukkan ke aplikasi sistem yang ada di Sevima. Jadi kan sekarang kita saya belum masuk Classroom. Kata Mbak Dika, udahlah Bu Susi nggak usah masuk ke Classroom, langsung aja ke Sevima. Jadi mungkin nanti saya akan rapihkan dulu RPS-nya, saya akan rapihkan materinya, saya akan ada upgrade materi yang khusus untuk di 2025 ini gitu, mengarahnya kemana? Based on project. Jadi emang karena kan RPS-nya juga harus digital marketing itu ke based on project. Jadi ini teman-teman itu little basic project ini teman-teman yang berkaitan dengan analisis ini. Karena sebelum-sebelumnya itu mereka hanya teori, habis itu baru harus bikin konten kayak di Facebook atau di apa, itu udah nggak zaman lagi. Jadi sekarang lah masuknya ke hard skill dan soft skill-nya teman-teman yang berkaitan dengan digitalisasi untuk marketer klubnya digital gitu ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga ilmu yang hari ini dipaparkan oleh kelompok SEO dan konten bermanfaat untuk teman-teman dan bermanfaat untuk saya juga. Dan minta tolong apa namanya, diperbaiki atau direvisi yang perlu ditambahkan, yang nggak perlu silahkan di-delete, yang perlu silahkan ditambah, direvisi agar menjadi lebih relevan dan lebih memadai untuk referensinya. Kalau bisa mungkin contoh-contoh produknya atau apa sih yang menjadi clue, contohnya Mas Abadi, misalkan overclaim ya, tunjukin seperti apa tuh overclaim-nya, terus yang kelompoknya Mbak Jaskia sama Mas Eben itu misalkan analognya itu ke arah mana, nah itu ditunjukin sekarang itu kameranya yang seperti ini, kembali lagi ke analog seperti ini, jadi kita melihat dari segi value produknya itu sendiri gitu. Dan kalau bisa dicari benar
benar nggak sih dicari di Google-nya atau apanya benar nggak yang sesuai dengan tren dan nilai jualnya itu apakah naik lagi, traffic sale-nya itu apa yang tadi saya bilang low budget menjadi high budget itu apakah betul atau enggak, itu divalidasi lagi gitu teman-teman. Mungkin itu ya, ada yang mau ditanyakan silahkan sebelum kita foto bersama untuk absensi. Ada yang mau ditanyakan Dari saya cukup, Ibu. atau sudah merasa oke, Kak Jaskia, Mutiara semua udah cukup ya. Jadi hari ini ada 2 kelompok. Insya Allah kita ketemu lagi di setelah Lebaran. Semuanya ya, sebelum walaupun ini ya masih agak lama, tapi saya di sini yang bagi yang mau mudik, hati-hati di jalan sampai tujuan bisa berkumpul dengan keluarga. Terus saya juga selama mengajar mohon maaf lahir dan batin, dan tetap masih produktif dan tetap semangat untuk melaksanakan ibadah puasanya sampai tuntas, sampai kita ketemu lagi di bulan Syawal gitu semuanya ya. Saya ini dulu ya. Saya screenshot dulu ya. Oke, nah siap Mas Abadi, siap tuh. Siapa lagi yang mau on cam? Oke, Mas Hanif nanti minta tolong dibuatin desain ya khusus ucapan minal aidin wal faizin. Nanti dibuatkan ya Mas Hanif ya khusus Unmaha nih biar nanti teman-teman juga bisa disebar-sebarin gitu. Oke, saya screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Bu, Ya, Bu, untuk liburnya itu Jumat ini sama Jumat depan sih, Bu? Jumat ini kan hari Jumat. Jumat depan Iya. udah libur kan, Jumat depan tanggal merah. Berarti ini dari Jumat ini ya, Bu? Iya kan, jadi terakhir itu saya di Jumat di hari ini dan saya pun hari Rabunya nggak tahu ya, lihat kondisi ya. Kalau ternyata kondisi yang apa teori organisasi umum bisa ada kelas ya saya ada kelas. Kalau tidak melihat kondisi sudah kurang kondusif misalkan teman. Tapi kalau di semuanya sih Unmaha hari Rabu masih pada kuliah juga gitu karena terakhir kerja itu kita kan hari Selasa. Sebetulnya ada hari Selasa, hari Rabu itu masih, makanya lihat kondisi lagi gitu ya. Nanti dikabarin antara ada kelas atau enggak. Tapi kalau yang pemasaran digital ya terakhir malam ini, nanti ketemu lagi pas liburan Idul Fitri. Gitu ya semuanya teman-teman. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi. Berisik lo. Mas Hanif nanti sekalian dibikinkan THR ya biar bisa dibagi-bagi. Ya, sekalian Mas Hanif ya. Amplopnya gambar muka Fatih, Mas Abadi. Jangan cuman kartu ucapan. Sama muka Bibi. Ya, Benar-benar tuh kartu ucapan THR. Iya. Jangan Oke lupa guys, ya. selamat malam. Sama Aku mesti di jalan nih ya. Selamat malam Oke, semua. bye-bye. Bye-bye. Eben di mana Eben? Ya, tidak keluar. Bye-bye Mbak. Makasih.